Gua akan nyoba ngejelasin karena kalau untuk gua main di arena ngejelasinnya adalah nggak secepat sekarang ini. Jadi gua harus ngejelasinnya ya intinya di ini karena tidak ada batasan waktu untuk enter atau segala macam. Nah, di sini gue coba ngejelasin sejelas-jelasnya. Semoga kalian bisa paham, oke? Jadi kalian bisa lihat pertama-tama ini main adventure, ini Ruin 19. Kalau ini ada 1, 2, 3, maka kita akan ngelewatin 3 halangan seperti ini gitu ya. Lalu ini kartu, ini nggak usah kalian hirauin, ini juga jumlah kartu nggak usah kalian hirauin. Yang perlu kalian hirauin adalah di sini. Ini total energi kalian, lalu di sini kartu-kartu kalian. Lalu kalau misalkan kalian sudah beres, kalian bisa enter. Nah, untuk mainnya gampang banget. Ini kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia akan attack berdasarkan urutan ini gitu ya. Jadi contoh nih, posisi aksi juga sangat penting gitu ya. Karena biasanya orang posisi aksi itu nggak mau dua-duanya di tengah. Karena kalau dia di tengah, nyerangnya kalau nggak ke sini atau ke sini. Jadi kita mau aksi kita itu yang model nyerang mau di satu line yang sama. Karena ketika di satu line yang sama, kita bisa abisin yang ini dulu, yang berdasarkan satu garisnya seperti itu. Jadi contoh kita akan ngabisin yang ini, kita punya 4 energi, maka kita akan keluarin semua untuk biar mati, biar dia istilahnya skip satu attack gitu ya. Kita kalau udah enter, nah ini shield nih yang namanya shield. Kalian lihat 79, 291 ya. Itu shield. Nah ini damage-nya ini karena level ya. Kalau enggak ya damage-nya yang ngikut kartu gitu guys. Nah kita bisa lihat ini skill-skill musuhnya nggak perlu terlalu digimanain karena nggak ada ketika kalian player versus player, nggak ada skill-skill mereka ini nggak ada. Tapi yang serupa ada. Tapi skill yang maksudnya gambarnya seperti ini kalian nggak akan nemuin. Nah lalu kalian di sini lihat ini namanya stun. Jadi walaupun gue keluarin kartu apapun maka akan skip di saat momen itu. Nah ini kalian bisa lihat ya, damage-nya 263 tadi padahal hanya 115 paling damage-nya seperti itu. Ini armor juga akan nambah. Ini jadi gue tunjukin kenapa ini gue otomatis akan ngedraw card karena nggak mungkin dua ini bisa nyerang atau ngabisin shield yang paling belakang gitu ya. Gue akan tambahin ini. Nih kalian lihat ya, gue kena stun. Kemudian gue akan coba keluarin kartu ini. Gue akan keluarin kartu ini karena kartu yang ini bisa nge-steal energi. Lalu kartu ini gue akan korbanin karena 0 dan gue nggak habis apa-apa gitu. Kalau udah tinggal di enter. Ini kalian bisa perhatiin shieldnya ya. Jadi damage akan nge-pierce shield dulu baru kena darah. Jadi shieldnya jebol dulu baru akan habis darahnya. Tuh, kalian lihat tadi kemis ya. Harusnya nih tuh shieldnya break ya. Jadi tadi dia damage sekitar hampir 300, shield gua hanya 124. Maka ya udah darah gua ngurang seperti itu. Lalu ini si tanda silang itu artinya lethal. Lethal itu sama dengan kartu gue ya tadi yang gue bilang kalau di bawah 30%. Jadi ketika nanti dia nyerang ini otomatis critical strike. Jadi ya udahlah. Kalau plan gue mati nggak masalah karena itu bukan important part di tim gue gitu. Nah ini energi gue sisa 2. Ini tujuannya mau matiin yang ini. Jadi gue keluarin 2 doang karena jumlahnya udah melebihi darahnya. Langsung aja enter. Oke udah mati. Nah kalian lihat ya. Tuh critical strike 129 padahal damage-nya cuma let's say 30. Dan critical strike-nya lumayan gede ya. Kayak gitu. Lalu sekarang kita akan take out yang ini. Kita akan keluarin semua. Gue mau keluarin healing. Kemudian ini gue mau, ini armornya gede ya. Sebenarnya efeknya gak berguna di adventure. Tapi gue keluarin aja gak masalah. Gue keluarin semua. Karena biar dia survive. Oke, nanggung ya sisa 8 dikit gak masalah. Nah itu udah critical strike. Jadi kalau kalian ketemu stun, usahain kalian punya kartu yang istilahnya do nothing kayak ini Oktoberfest. Biasanya kalau gue tinggal one stand tapi kena stun, biasanya gue apply ini dulu. Jadi kita dapat armor,
kalau armor kita nggak jebol kita bisa dapat kartu, tapi stun-nya kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi gue biasanya kalau kena stun ya apply kartu yang istilahnya paling nggak guna gitulah ya di deck kalian, atau yang nggak consume energi seperti itu. Nah ini darahnya tinggal dikit, ya udah keluarin aja yang damage, kemudian kita serang deh. Nah udah mati, otomatis kita jalan ke yang 2. Nah ketika jalan yang kedua ini kartu baru semua gitu ya. Kartu ini pada saat masuk yang kedua gitu ya, titik yang kedua, biasanya kartunya akan dirombak ulang semua. Tapi beda kalau dengan lawan orang. Kalau lawan orang itu kartunya ya seperti itu terus, biasanya nanti makin ending kartunya akan makin dikit seperti itu. Oke, ini gue mau matiin yang tengah, langsung aja gue keluarin semua karena ini damage-nya cukup lah ya untuk nutupin ini. Biasanya kita cek dia punya shield atau enggak. Kalau nggak punya shield kita bisa pasin, tapi kalau punya shield kalian harus hati-hati, harus lebih indicate karena takut gak ngepas gitu. Ini karena gue punya sisa energi banyak, gue heal juga, kemudian enter. Oke, yang tengah mati ya, lalu kita bisa call lagi yang ini, lumayan nyicil gitu ya. Nah ini apply poison tuh, jadi per roundnya kena damage sekitar 4 kayak gitu ya tuh. Jadi tiap turn ya, jadi tiap kartu yang dikeluarin maka dia akan minus 4 terus seperti itu. Makanya itu kenapa orang lebih milih poison kadang. Nah ini gua akan keluarin kartu satu ini karena biasanya damage-nya lebih dan dia kena poison, jadi kalau nggak mati pun akan mati karena kena poison. Jadi gue enter aja. Nah kebetulan critical strike mati, ya udah kita lanjut. Nah ini untuk 629 gue akan keluarin ini 3 karena totalnya hampir 750 lebih ya. Kita hajar. Oke, sudah beres, maka kita akan lanjut. Nah ini yang ketiga, energinya nambah ya, biasanya di tiap titik ini nambahnya agak banyak. Tapi kalau misalkan di mode arena player versus player, tiap round itu hanya nambah 2 energi, sedangkan di sini kan nambah 3 energi. Jadi ritme permainannya cukup sangat berubah, sangat beda gitu. Ini gue akan keluarin semua karena walaupun gue keluarin semua masih sisa energinya, ya nggak masalah buat gue. Nah untuk urutan kartu yang di atas 1 sampai 6 ini diurutkan dari speed ya. Jadi kalian lihat di sini speednya 126 satu, lalu speednya 123 yang kedua, lalu speed gua plan ketiga 73, lalu speed yang keempat ini berarti yang ketiga ya, 88 ketiga, baru plan gua yang keempat tuh, kalian bisa lihat. Nah biasanya kalau kita apply buff gitu, jadi kalau kita apply buff nanti ini kan kartu gua ngebuff speed nih, kalian bisa lihat apply speed plus when combat with another aquatic class card. Tapi gue nggak ada kelas aquatic, ya udahlah, harap maklum gitu, jadi gue keluarin aja. Lalu gue mau heal aksi yang ini. Nah jadi misalkan nanti kalau aksi kalian dapat buff speed gitu ya, kalian bisa jadi yang nomor 1 seperti itu. Atau kalian lagi di buff speednya berkurang, jadi nanti musuh bisa nomor 1. Jadi itu hal-hal yang harus kalian perhatikan kalau misalkan next roundnya kalian akan nyerang. Jadi usahain kalian keluarin segala sesuatu yang berhubungan dengan speed. Nah kalian lihat api-api ini namanya adalah one last stand. Jadi kalau misalkan musuh nyerang kalian ngepas banget, itu yang namanya one last stand. Nah di sini adalah ini peran pentingnya moral. Jadi moral ini untuk critical strike dan untuk kemungkinan one last stand. Biasanya tipe beast ini punya moral yang tinggi. Nah kalau model aquatic ini biasanya moralnya kecil banget. Jadi ketika one last stand itu paling cuma 1 bar, dimana ketika kita skip, jadi tadi kan barnya 4, ketika diserang itu biasanya masuk 2 bar. Tapi kalau kita skip turn ini biasanya hanya masuk sekitar 1 bar. Ini gue coba nyerang ya. Ketika nanti ini kartu pertama gue nyerang, maka ini akan mati karena udah ke skip. Nah biasanya kalau udah one last stand gini, kalau mereka punya kartu udah tinggalin aja, karena biasanya nanti kartunya akan diganti dengan yang baru untuk 2 ini. Itu kita enter.
kita serang tuh mati ya, karena berdasarkan step gitu ya. Tuh. Oke, jadi kita lanjut nih, kartunya sisa 3. Ini dia sisa 1, nggak masalah. Maka kita keluarin aja semua karena ini akan auto win seperti itu. Jadi tinggal serang, tuh langsung mati. Nah udah, kalau udah victory klik aja. Karena kalau kalian biarin maka dia akan tetap seperti itu, gua juga nggak tahu kenapa. Dan udah diberes. Nah biasanya sini maksimalnya balik lagi 50 SLP. Tapi gue nggak tahu kenapa ini kok nggak ada silang SLP-nya, agak aneh. Nggak dapet ternyata, ya udah. Jadi seperti itu kurang lebih cara main Axie Infinity. Biasanya orang main dulu di Adventure sampai model dimana kalian udah dapat SLP-nya gampang gitu ya. Kemudian kalian ya udah tinggalin mode adventure-nya, lalu kalian main di arena. Nih gue nggak mau main di arena karena nggak dapat SLP, nggak ada energi, jadi nggak berguna. Jadi gue nggak mau main. Tadi mode adventure itu gue pakai buat nunjukin ke kalian aja kurang lebih gameplaynya gimana, sistemnya gimana. Jadi at least udah punya gambaran lah seperti itu. Di mode arena ini lebih wild lagi, gue nyaranin kalian untuk nonton lebih banyak YouTube karena ini kita lawan sama orang yang istilahnya punya pikiran ya. Oke. Jadi itu aja untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.